Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur EduTech. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis komparatif dua sampel tidak saling berpasangan ya, dengan menggunakan program SPSS versi 20. Ya, pada uji perbedaan rata-rata dua sampel tidak berpasang ini ada dua jenis uji ya. Nah, di sini ada statistik parametrik ya, yaitu dengan uji independent sample test untuk statik non parametrik atau bisa dikatakan alternatif ya uji, yaitu dengan menggunakan uji Man-Whitney-U. Di sini kita akan membahas tentang independent sample test dengan menggunakan software SPSS versi 20. Ya, untuk independent sample test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau mean antara dua kelompok atau grup yang tidak saling berhubungan, atau sampel berasal dari kelompok yang berbeda dengan melihat rata-rata dua sampel tersebut. Pada uji ini pengujian asumsi dasar diasumsikan data berdistribusi normal. Jadi pada kasus independent sample test ini asumsi dasarnya dengan menggunakan data berdistribusi normal. Ya. Jika asumsi dasar ini tidak terpenuhi atau data berdistribusi tidak normal, maka untuk pengujian hipotesis menggunakan statistik non parametrik, yaitu dengan menggunakan Man-Whitney-U test. Penggunaan independent sample test ini sering digunakan pada jumlah data sedikit, yaitu kurang dari 30. Walau memang terkadang sering digunakan untuk sampel yang lebih dari 30 per kelompoknya. Nah, ada juga yang dinamakan uji Z ya. Z ini untuk sampel yang lebih dari 30. Akan tetapi dalam penggunaan SPSS itu ya hampir sama dengan independent sample test. Dasar pengambilan keputusan dalam independent sample test dengan menggunakan software SPSS versi 20 di sini yang ada dua cara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Ya. Syaratnya yang pertama adalah jika negatif T tabel lebih kecil dari sama dengan T hitung. Ya. T hitung lebih kecil dari sama dengan T tabel. Untuk alfanya di sini 0,05 dibagi 2, jadi 0,025 karena menggunakan two-tiled atau pengujian dua sisi. Maka H0-nya diterima. Untuk syarat yang kedua, jika negatif T hitung lebih kecil dari negatif T tabel, dalam arti di sini dengan alfa dibagi 2 atau 0,05 dibagi 2, 0,025, atau T hitung lebih besar dari T tabel dengan alfa dibagi 2, ya, maka H0-nya ditolak. Yang kedua, itu tadi yang pertama ya, berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Yang kedua adalah berdasarkan perbandingan nilai probabilitas. Dalam hal ini adalah signifikansinya. Jika probabilitas atau signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Jika probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Ya. Untuk uji dua sisi atau two-tiled, ya, maka nilai alfa dibagi 2. Ya, sehingga kriteria pengujiannya menjadi jika probabilitas signifikansinya lebih dari 0,05 dibagi 2, jadi 0,025, maka H0-nya diterima. Jika probabilitas atau signifikansi kurang dari 0,025, maka H0-nya ditolak. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita coba contoh latihan. Di sini ada contoh studi kasus terkait dengan dua sampel tidak berpasangan. Ya. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata pada mata kuliah statistik antara kelas diajarkan dengan metode ceramah dengan kelas yang diajarkan metode jigsaw. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa untuk kelas ceramah dan 13 mahasiswa untuk kelas jigsaw. Gunakan taraf signifikansi 5% ya, dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini diasumsikan data berdistribusi normal ya. Tapi nanti kita akan coba uji normalitasnya terlebih dahulu ya, dengan data sebagai berikut. Oke, di sini berarti untuk kita analisa ya, di sini ada
berapa variabel dalam penelitian ini. Yang pertama sudah jelas adalah variabel terikat, yaitu nilai rata-rata. Yang kedua adalah variabel bebas. Ya. Nah, variabel bebas di sini menggunakan metode pembelajaran. Ya. Metode pembelajarannya ada dua kelompok. Ya. Yang pertama, kelas yang diajarkan dengan metode ceramah. Yang kedua adalah kelas yang diajarkan dengan metode jigsaw. Jadi pada si dosen ini meliti dua kelas yang berbeda ya. Dua kelas yang berbeda dengan kemampuan kecerdasan atau kemampuan dari siswa kelas tersebut ya, dua kelas tersebut itu sama ya. Artinya rata-ratanya untuk prestasinya sama ya. Bisa dikatakan tidak ada perbedaan kemampuan dari kedua kelas tersebut. Nah, baru digunakan dalam kelas eksperimen. Nah, di sini yang pertama adalah kelas metode ceramah. Yang kedua adalah kelas metode jigsaw. Sehingga didapat data hasil penelitian yaitu dengan menggunakan kelas metode ceramah, yaitu dari berapa 15 ya, dari 15 siswa ini seperti ini. Ya, untuk yang kelas metode jigsaw juga didapat. Nah, untuk metode jigsaw ini jumlah sampelnya tidak hanya 13, hanya 12 siswa saja ya. Hanya 12 siswa. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Yang pertama adalah input data ke SPSS. Nah, nanti di input data di SPSS ya. Di sini nanti saya sudah menginputkan datanya. Jadi untuk lebih jelas bagaimana cara menginput data bisa dilihat di video sebelumnya di sini. Kemudian analisis data dengan SPSS, yaitu jika asumsi dasar dalam arti adalah normalitas ya terpenuhi, maka menggunakan statistik parametrik yaitu dengan uji independent sample t-test. Jika tidak, maka menggunakan statistik non parametrik yaitu dengan uji Mann-Whitney U ya. Di sini. Nah, sini ada U. Oke. Yang ketiga adalah interpretasikan hasil output. Baik, langsung saja kita menuju ke data penelitian ya, data tersebut ya. Nah, di sini sudah saya inputkan datanya. Ada dua variabel tadi ya. Variabel terikat yaitu pada nilai, saya beri nama nilai di sini. Labelnya nilai hasil belajar siswa ya. Kemudian pengukurannya adalah scale karena dia data angka semua ya, data rasio. Yang kedua adalah variabel bebas ya. Variabel bebas di sini yaitu metode mengajar dosen ya. Nah, di variabel bebas ini memiliki dua kelompok kategori ya. Jadi yang kelompok pertama adalah kelas ceramah ya, dengan menggunakan metode ceramah. Kelas kedua yaitu dengan menggunakan metode jigsaw. Itu ya. Jadi di sini untuk variabel bebas hanya ada dua kelompok ya. Kelompok atau grup ya di sini. Untuk measure-nya, untuk pengukurannya di sini adalah nominal karena metode ini memiliki tingkatan yang sama. Ya, kita pilih nominal di sini. Selanjutnya ke data view. Di sini data view sudah saya masukkan. Yang pertama saya masukkan adalah pada kelompok metode ceramah ya. Datanya di sini ada 75 dan seterusnya sampai 15 data. Ya, untuk kelas ceramah. Untuk kelas jigsaw saya masukkan di bawahnya. Di sini ada 12 data siswa ya, untuk jigsaw. Ya, langsung saja kita akan coba uji yang pertama ya. Kita uji asumsi dasar dulu. Nah, untuk independent sample t-test ini uji asumsi dasarnya menggunakan normalitas data. Ya, di sini kita akan coba uji normalitas dengan menggunakan uji normalitas Lilliefors atau Kolmogorov-Simberkov ya, dan Shapiro-Wilk. Klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nah, untuk dependent list, dependent adalah daftar variabel terikatnya, maka di sini kita masukkan yang nilai hasil belajar. Ya, di sini ada variabel terikatnya atau data rasio. Kemudian untuk faktor listnya, faktor itu faktor yang mempengaruhi. Ya. Nah, di sini yang mempengaruhi itu adalah variabel bebas, yaitu metode mengajar. Di sini saya masukkan ke faktor list. Selanjutnya adalah klik pada tombol plots. Nah, di plot ini kita hanya mencentang normality plot with test. Ya, di sini untuk uji normalitasnya saja. Kalau sudah, klik continue.
kemudian klik OK. Ya, sudah muncul data hasil outputnya pada uji normalitas. Kita klik langsung aja pada list di sini test of normality. Ya, di sini kita akan copy, ya, di sini kita copy atau kita interpretasikan data tersebut di Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah menyediakan interpretasi data hasil output pada uji asumsi dasar. Ya, di sini sudah saya tuliskan, jadi nanti bisa Anda download di kolom deskripsi, yaitu uji asumsi dasar. Yang pertama adalah uji asumsi dasar, yaitu normalitas data, yaitu dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka distribusi data normal. Jika kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. Nah, di sini saya masukkan data hasil outputnya yang asalnya dari data hasil output di sini, ya. Kemudian kita perhatikan, ya, di sini ada dua uji, ya, dua metode dalam interpretasi. Yang pertama berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, yang kedua adalah berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Ya, kita lihat di sini yang pertama adalah uji Kolmogorov-Smirnov, ya, didapat hasil output metode kelas ceramah, ya, terhadap nilai hasil belajar, ya, di situ signifikansinya 0,200, ya, udah pasti di sini lebih dari 0,05, maka distribusi data normal. Untuk kelas Jigsaw, ya, terhadap nilai hasil belajar siswa mempunyai nilai signifikansinya adalah 0,200, artinya adalah lebih dari 0,05, maka distribusi datanya normal. Oke, untuk uji Kolmogorov-Smirnov ini aman, ya. Jadi dia berdistribusi datanya adalah normal, ya. Selanjutnya adalah menurut uji Shapiro-Wilk. Pada uji Shapiro-Wilk di sini didapat dari hasil output metode kelas ceramah terhadap nilai hasil belajar siswa punya signifikannya. Di sini kita lihat signifikansinya 0,461. Udah pasti adalah lebih dari 0,05. Maka distribusi datanya normal, ya. Untuk metode Jigsaw di sini signifikansinya 0,624, ya. Artinya lebih dari 0,05, maka distribusi datanya juga normal, ya. Sehingga di sini berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, ya, itu semua distribusi datanya normal. Sesuai dengan aturan, kalau misalkan dalam uji Kolmogorov-Smirnov itu untuk data lebih dari 50 sampel, ya, per kelompoknya, ya. Untuk yang Shapiro-Wilk itu di bawah 50 sampel, ya, per kelompoknya. Sehingga nanti ini bisa Anda gunakan yang ditulis dalam interpretasi pada skripsi, ya, atau data hasil penelitian di sini adalah yang uji Shapiro-Wilk, ya. Yang Kolmogorov tidak perlu, ya. Jadi ini pilih salah satu saja. Kesimpulannya, ya, dikarenakan ada data berdistribusi normal, ya. Nah, di sini karena data berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis digunakan statik parametrik, yaitu dengan uji independent sample t-test. Ini udah jelas, ya, pada pengujian hipotesisnya kita akan uji independent sample t-test. Oke, kita kembali ke data penelitian di SPSS. Di sini kita akan coba uji hipotesis dengan menggunakan independent sample t-test. Langkah-langkahnya bagaimana? Silahkan diklik Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian klik Independent Sample t-test. Nah, di sini test variabelnya adalah variabel triggernya Anda masukkan. Kemudian di sini ya grouping variabel, udah jelas, ya, yang variabel yang memiliki kelompok, ya, kategori atau grup, ya, yaitu metode mengajar. Masukin saja di situ. Nah, Anda perhatikan di sini ada tanda tanya 2 di sini, ya. Ini harus kita isi define grupnya. Define grupnya, kita klik. Untuk grup pertama, nah, untuk grup 1 di sini kita isi apa? Ya, sebelumnya saya close dulu aja ini. Nah, kita kembali ke variable view. Nah, itu tadi, ya, define grupnya itu kita isi angka, ya. Angka yang menunjukkan yaitu pada kelas ceramah dan kelas Jigsaw. Untuk kelas ceramah di sini adalah 1, untuk kelas Jigsaw adalah 2. Ya, jadi nanti di define grupnya tadi kita isi 1 dan 2.
Oke, langsung saja ya, klik analyze, ulangi lagi, compare mean, independent sample t-test, kemudian masukkan nilai hasil belajar di test variable, kemudian metode mengajar di grouping variable, kemudian klik define groups. Nah, grup 1 kita pilih 1 tadi, yang grup 2 2 ya, seperti itu. Kalau sudah, continue. Nah, ini juga tergantung ya pada pemberian kode pada kelompok tersebut. Jadi kalau misalkan kelas ceramah itu diisi angka 0, ya maka di sini disesuaikan 0 dan 1 ya. Kelas ceramah 0, misalkan kelas jigsaw 1 ya. Maka di sini 0 dan 1. Jadi disesuaikan dengan values-nya. Kemudian langsung saja klik OK. Ya, di sini sudah dapat data hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan independent sample t-test ya. Selanjutnya kita interpretasi dengan menggunakan Microsoft Word ya. Nah, di sini sudah saya sediakan interpretasinya ya. Akan saya jelaskan. Ya, yang pertama saya ambil data aja dari output tadi ya, di hasil output di sini. Saya copy paste di Microsoft Word. Ya, yang pertama sebelum kita menguji hipotesis, di sini ada namanya pengujian Levens ya, atau uji homogenitas. Ya, tujuannya apa uji homogenitas ini? Ini tujuannya adalah untuk menentukan penggunaan equal variant assumes ya, atau diasumsikan jika sama, dan equal variant not assumed ya, atau diasumsikan jika varian tidak sama. Nah, di sini ada dua kelompok ya. Data yang mana yang kita pilih di sini? Yang atas equal variance assumed atau equal variance not assumed. Ya, jadi untuk menentukan ini, ya, data mana yang kita gunakan? Maka kita gunakan pengujian Levens atau uji homogenitas. Langkah-langkahnya yang pasti adalah yang pertama adalah merumuskan hipotesis H0 dan HA. Di sini H0, apa H0? Kelompok data nilai tes antara kelompok metode ceramah dan jigsaw memiliki varian yang sama. Untuk HA, kelompok data nilai tes antara kelompok metode ceramah dan jigsaw memiliki varian yang tidak sama atau berbeda. Itu hipotesisnya ya. Kemudian merumuskan hipotesis pada uji Levens ya. Kemudian yang kedua adalah kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian di sini menggunakan berdasarkan perbandingan nilai probabilitas atau nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas lebih kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Ya, kita lihat di sini pada hasil output ya, di sini ada Levens test equality of variance. Nah, di sini yang kita lihat adalah signifikansi pada kolom ini, sig-nya. Berapa di sini? Titik 269, berarti 0,269 ya. Didapat dari tabel independent sample test, nilai dari uji F didapat nilai signifikansinya adalah 0,269. Dengan demikian 0,29 itu berarti lebih dari 0,05 ya. Maka H0-nya diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok data tes antara kelompok metode ceramah dan jigsaw memiliki varian yang sama. Jadi untuk uji independent sample t-test menggunakan data yaitu equal variant assumed ya, yang atas ya, data yang kita gunakan yang atas, yang bawah kita abaikan ya. Selanjutnya adalah pengujian independent sample t-test. Nah, pada pengujian sampel t-test, independent sample t-test di sini, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah membuat hipotesis HA dan H0 dalam uraian kalimat ya. Nah, di sini H0 dan HA-nya kita berasal dari mana? Ya, dari soal tadi ya. Biasanya di soal itu ada ya. Nah, di sini seorang dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai rata-rata pada mata kuliah statistik antara kelas diajarkan dengan metode ceramah dengan kelas yang diajarkan metode jigsaw. Berarti di sini si dosen ini hipotesisnya adalah menginginkan ada perbedaan nilai rata-rata pada mata kuliah statistik antara kelas yang diajarkan dengan metode ceramah, yaitu pada metode konvensional di sini,
dengan kelas yang diajarkan dengan metode jigsaw. Ya, jadi hipotesisnya seperti itu. Maka di sini kita lihat ya, untuk H0-nya adalah pembanding, ya, bisa dikatakan pembanding. Kalau HA itu adalah hipotesis yang diinginkan. Ada perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik antara kelompok metode ceramah dengan metode jigsaw. Nah, maka pembandingnya adalah apa? Lawannya apa? Tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik antara kelompok metode ceramah dan metode jigsaw. Itu ya. Jadi hipotesisnya seperti itu. Di sini kita harus membuat itu untuk kesimpulan pengambilan keputusan. Ya, selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Ya. Nah, pengambilan keputusan di sini ada dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Yang kedua adalah berdasarkan perbandingan nilai probabilitas. Nah, yang pertama dulu ya kita bahas. Nah, ini syaratnya tadi ya, jika negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung atau T hitung kurang dari sama dengan T tabel, dalam hal ini adalah alfanya ya, alfanya dibagi 2. Alfa itu apa? Nilai signifikansi atau 0,05. Ya, 0,05 dibagi 2 ya. Nah, 0,025. Maka H0-nya diterima. Jika negatif T hitung kurang dari negatif T tabel dengan alfa dibagi 2, ya, atau T hitung lebih besar dari T tabel dengan alfa dibagi 2, maka H0-nya ditolak. Nah, di sini kita tahu nilai T hitungnya berapa. Kita sudah bisa tahu di tabel independent sample t-test. Kita lihat T hitungnya, yaitu pada equal variance assumed. Ya. Di sini pada T hitung, ya ada tulisan T di sini. Berapa? Negatif 2,452 ya. Maka di sini ditulis negatif 2,452. Kemudian nilai T tabel dicari pada tabel nilai kritik sebaran T. Nah, di sini kita cari di tabel ya, tabel T ya, sebaran T. Di deskripsi sudah saya sediakan, jadi nanti tinggal dilihat saja, di-download ya. Ya, di sini kita lihat dulu ya, taraf signifikansi ya. Nah, di sini ada data yang kita butuhkan apa nanti dalam mencari T tabel. Yang pertama adalah dB. Ya. Kalau signifikansi tadi sudah jelas ya. Taraf signifikansinya yang kita butuhkan adalah alfa dibagi 2. Berarti alfanya 0,05 dibagi 2 berarti 0,025. Berarti yang ini ya, 0,025. Tinggal dB-nya berapa? Kita lihat di hasil output tadi ya. Nah, kita lihat di sini hasil output. Ya, di sini DF ya, ada DF ya di situ. Ya, derajat degree of freedom atau DB, derajat bebas, itu sama saja. DF itu dalam bahasa Inggris adalah degree of freedom, singkatan dari degree of freedom. Nah, kalau yang dalam bahasa Indonesia namanya adalah dB, derajat bebas. Di sini DF-nya berapa? 25. Maka kita cari di situ pada T tabel statistik di sini 0,025 ya, DF-nya 25. Oke, di sini didapat 2,060 ya. Didapat T tabelnya adalah 2,060. Sehingga di sini kita tuliskan T tabelnya. Nah, ini DF nih. Untuk perhitungannya bisa dibaca sendiri ya di sini. Nah, N dikurangi 2, jumlah sampelnya 27 dikurangi 2, 25 ya. Itu asalnya ya. Atau kenapa datanya menjadi 25? Itu alasannya ini. Ya, kemudian tadi berapa? 2,060 lah ini. Nah, di sini kalau kita buatkan kurva normalnya ya. Jadi kita bisa juga mengetahui H0-nya itu diterima apa ditolak, itu bisa berdasarkan pada kurva normal ya, antara T hitung dengan T tabel ya. Nah, kalau kita lihat dengan kurva normal di sini, karena di sini menggunakan two-tailed ya, di sini two-tailed ini dari mana? Kita lihat di hasil output ya. Hasil output di sini pada signifikansinya itu ada tulisan dalam kurung two-tailed atau pengujian dua sisi. Ya, sehingga di sini untuk gambarnya ya, kurva normalnya ada dua sisi
negatif dan sisi positif. Untuk yang di tengah-tengah ini adalah netral 0 ya, nilainya di sini 0. Kemudian tadi berapa nilainya untuk T tabelnya? 2,060 ya. Nah, di sini untuk membuat batas antara H0 diterima dengan H0 ditolak ya, baik di sisi positif maupun negatif, itu dengan menggunakan T tabel. Ya. Kita gunakan batasnya dengan menggunakan T tabel. Nah, batasnya di sini 2,060 ya, berarti positifnya. Berarti di sini kita hitung aja, anggap saja 1 2 ya, 2,060 ya. Anggap aja ini batasnya 2,060 ya, ini 2,060. Kemudian untuk yang sebelah kiri ya, di sebelah kiri juga, karena dia negatif maka kita buat negatif, berarti negatif 2,060. Maka di sini kita buat garis putus-putus. Ini adalah batas antara H0 diterima dengan H0 ditolak. Oke. Selanjutnya, karena tadi T hitungnya kita bisa sudah kita ketahui, yaitu negatif 2,452. Berarti dia berada di sisi negatif. Ya, kita kalau negatif 2,452 berarti ya melebihi batas ini ya, batas yang pada T tabelnya, yaitu negatif 2,452. Nah, maka dia berada, T hitung ini berada di mana? Di H0 ditolak. Ya, jadi di sini hipotesis sebenarnya kalau kita buat kurva normal itu sudah bisa kita ketahui gitu ya, posisinya di mana. Oh, berarti dia di H0 ditolak. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan coba dengan perbandingan T hitung dengan T tabel. Kita lihat ya keputusan hasilnya. Di sini tadi T hitung kita bisa tahu ya, hasilnya adalah negatif, T hitungnya adalah negatif 2,452. Kita bandingkan dengan negatif T tabelnya ya. Di sini udah jelas berarti lebih kecil ya. T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel ya. Di sini. Nah, negatif T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya ditolak ya. H0-nya ditolak, sama dengan hasil dari pengujian kurva normal di sini. Dan oleh karena T hitung terletak pada daerah H0 ditolak juga ya di sini. Artinya apa? Ya, berarti HA-nya yang diterima kan ya. HA-nya yang diterima. Ada perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik antara kelompok metode ceramah dan metode jigsaw. Maka kesimpulannya itu ya. Ada perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik antara kelompok metode ceramah dan metode jigsaw. Yaitu cara pertama ya. Cara kedua, cara kedua di sini menggunakan perbandingan nilai probabilitas atau signifikansi. Nah, secara umum persyaratannya adalah apa? Jika probabilitas atau signifikansi lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Kalau probabilitas atau signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, karena di sini ujinya menggunakan uji dua sisi atau two-tailed, maka nilai alfa dibagi 2 sehingga kriterianya berubah ya, menjadi jika probabilitas lebih dari 0,05 atau dibagi 2, atau dalam arti di sini nilainya adalah 0,025, maka H0 diterima. Jika probabilitas signifikansi kurang dari 0,025, maka H0-nya ditolak. Ya, dari tabel independent sample di tes, nah, kita lihat ya nilai signifikansinya berapa. Kita lihat di sini. Nah, signifikansinya 0,022 ya. 0,022 berarti udah jelas ya, kurang apa lebih ya, kurang ya. Jadi 0,022 kurang dari 0,025 ya. Maka H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik antara kelompok metode ceramah dan metode jigsaw, atau HA-nya diterima. Jadi hasilnya untuk dua cara itu harus sama ya. Kalau ada perbedaan berarti ada kesalahan dalam membandingkannya. Ya. Oke, di sini hipotesis sudah terjawab, yaitu HA-nya diterima. Ya, ada perbedaan rata-rata. Akan tetapi kita belum tahu. Ya, yang berbeda ini apakah
hasil belajar dengan metode ceramah ini lebih unggul atau lebih tinggi dibanding dengan hasil belajar dengan menggunakan metode jigsaw. Maka di sini kita buat kesimpulan, yaitu dengan menggunakan perbandingan deskriptifnya, perbandingan nilai rata-rata. Kita lihat di sini pada grup statistik, yaitu kita ambil dari data output tadi ya di sini, data output pada grup statistik. Di sini kita kopikan saja atau kita masukkan ke interpretasi di situ. Nah, didapat dari hasil output di atasnya. Kita lihat di sini nilai hasil belajar pada metode ceramah ya. Berapa nilainya? Yaitu 66,47 ini rata-ratanya ya. Berarti lebih kecil ya dia. Di sini lebih kecil dibanding dengan nilai rata-rata hasil belajar dengan metode jigsaw. Berapa di situ? 75,67 ya. Sehingga pada metode pembelajaran yang efektif dan tepat pada mata kuliah statistik ini apa? Yaitu metode pembelajaran jigsaw. Jadi dosen kalau mengajar dengan metode mengajar mata kuliah statistik ya, itu dengan menggunakan metode jigsaw itu lebih efektif ya. Itu kesimpulannya. Gitu ya. Saya kira itu untuk pengujian independent sample t-test ya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.